Oke, sudah hampir semuanya masuk ya sepertinya. Mari kita mulai perkuliahannya. Selamat datang. Kita masuki minggu ketiga di pertemuan pengantar sains data. Seperti yang saya sampaikan, harus saya belum ya. Tapi ya kita minggu ini akan membahas soal kebalikannya dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingat, kita minggu lalu membicarakan soal big data. Dan kali ini kita akan membicarakan apa yang disebut dengan small data. Nah, small data ini mungkin secara istilah ini jauh lebih yang nggak begitu populer kalau dibandingkan dengan big data. Kalau zaman sekarang kan semua orang selalu bicaranya kayak big data ini, big data itu. Kita kalau mau tahu sesuatu, kita harus punya big data, kita harus punya machine learning, kita harus punya AI. Semua yang kayak kesannya tinggi banget gitu kan, high tech gitu kan istilahnya. Nah, tapi kita di sini justru memposisikan bahwa pada akhirnya data itu adalah bicara soal manusia. Dan kalau kita bicara manusia, kan kemampuan manusia untuk memikirkan sesuatu itu jauh lebih terbatas dibandingkan dengan mesin. Tapi bukan berarti manusia tidak bisa menghasilkan insight yang lebih dari mesin kan. Justru sebaliknya. Terkadang malah suatu solusi-solusi yang besar, suatu revolusi-revolusi dalam dunia itu dihasilkan dari dataset yang kecil. Dataset yang bisa dipahami sama manusia. Jadi kita akan diskusikan soal itu pada topik minggu ini. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke soal small data, saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang disebut dengan efek samping big data. Ini kita udah diskusikan ya minggu lalu, bahwa yang namanya data universe kita itu setiap tahunnya bertumbuh secara eksponensial, sangat-sangat besar. Jumlah data universe kita kalau di dalam hitungan byte itu sudah mencapai sekitar 40 zettabyte ya, atau sekitar 40 triliun gigabyte. Itu nggak bisa dibayangkan sama kepala kita gitu kan, data segitu banyak sebesar itu buat apa gitu kan, gunanya apa, itu akan sangat susah gitu kan. Dan tapi yang bisa kita terima kan, yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu adalah apa yang disebut dengan information overload. Jadi di masa, kalau teman-teman baca komik Doraemon ya kan misalkan, itu kan adalah uh, perspektif masa depan dari orang yang hidup di tahun 1990-an. Jadi kan orang tahun 80-an itu kan hidup tanpa komputer ya kan, tanpa gadget. Mereka hiburan cuma baca buku, kalau pengen tahu pengetahuan harus buka ensiklopedia, harus perpustakaan, text time gitu kan, dan sangat sedikit informasinya. Dan ada yang bilang di masa itu ya kan, kalau kalian baca Doraemon juga, itu bilang bahwa seandainya kita bisa mengakses semua informasi yang di dunia ini, maka bisa dipastikan masyarakat di seluruh dunia itu akan tambah pintar, akan tambah maju, tambah makmur dan sebagainya. Nyatanya enggak sebenarnya kan. Dengan adanya Google, dengan adanya smartphone yang diberikan di tangan kita semua, nyatanya manusia nggak lantas menjadi tambah pintar secara otomatis. Yang terjadi justru adalah manusia menjadi bingung. Karena saking banyaknya informasi yang beredar di saat ini ya kan. Kalau teman-teman sekarang pengen tahu kabar yang ada terkini gitu kan, misalnya kan, itu dapat informasi banyak banget dari media, dari Facebook, dari media sosial, dari YouTube. Semua punya banyak perspektif, semua beda kepentingannya, semua beda personalitinya, simpang siur informasinya. Mana yang benar, mana yang bisa kita percaya, mana yang bisa kita jadi pegangan. Ini yang juga disebut dengan istilah era post-truth, kan? Era pasca kebenaran. Dimana katanya sekarang ini kebenaran itu ya sangat subjektif semuanya. Setiap orang punya perspektif akan apa yang benar menurut mereka. Pas itu benar atau enggak ya kan, soal itu bisa diperdebatkan juga apakah iya ada yang namanya post truth ya kan. Tapi yang real, yang nyata itu adalah kita sekarang ini dengan begitu banyaknya informasi, bukan berarti kita tambah bijaksana, bukan berarti kita tambah pintar, tambah inovatif, tapi yang lebih sering terjadi adalah kita tambah dibuat bingung, tambah dibuat makin nggak ngerti apa-apa gitu kan. Yang mana ini poetik sebenarnya gitu. Semakin kita tahu sesuatu, semakin kita nggak tahu apa-apa. Itu emang udah diketahui sejak lama sebenarnya kan, poetic justice lah istilahnya gitu. Dan efek samping lainnya dari information overload ini, itu adalah kita menjadi semacam ada yang disebut dengan filter bubble. Jadi filter bubble itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sekarang ini hidup dalam gelembung-gelembung yang kayak seolah terpisah satu sama lain. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya kalian, ini juga efek dari algoritma media sosial, algoritma internet dari Google dan lain-lainnya yang sangat cenderung memberikan rekomendasi konten yang emang kalian sukain. Jadi artinya adalah kalian akan jauh lebih mungkin
di dunia internet untuk dihadapkan pada informasi atau orang-orang yang sepandangan dengan kalian. Kalian akan jarang sekali bisa berhadapan atau bertemu, berkomunikasi dengan orang yang beda pemahamannya. Jadi kalau kalian orang yang pahamnya misalnya kayak konservatif gitu kan, agamanya kuat dan sebagainya, kalian akan cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang sama-sama kuat dalam hal kajian agama. Kalau kalian yang suka ngomongin K-pop gitu kan, kalian akan ngomonginnya diketemu sama orang yang suka K-pop semua. Kalau kalian sukanya anime, kalian akan ketemu sama orang yang suka anime semua. Kalau kalian suka nge-game gitu kan, suka gaming, culture, teknologi dan sebagainya, ketemu juga orang yang sama. Jadi artinya ini sebenarnya filter bubble. Dan ini berkaitan dengan tadi, information overload. Karena kita terlalu banyak informasi yang beredar saat ini, terlalu banyak informasi yang bisa kita pilih, akhirnya kita merasa bahwa udahlah capek nyari informasi. Mending informasi yang gue suka aja. Informasi yang aku familiar aja. Informasi yang saya rasa cocok buat saya. Dan ini jadi membatasi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan atau kemampuan kita terbuka sama pengetahuan baru. Karena kita secara nggak sadar membatasi diri sendiri untuk hanya mengkonsumsi, hanya menerima informasi-informasi yang kita sukain aja, yang kita familiar aja. Ini disebutkan filter bubble. Jadi ada juga istilah echo chambering. Jadi kita cuma kayak semacam suara kita tuh mantul gitu kan. Kita ngomong dan dipantulkan oleh orang yang sama juga kayak kita. Jadi nggak berkembang akhirnya. Nah, kemudian ada efek samping yang lain dari big data. Itu adalah yang disebut dengan shorter attention span. Jadi kita semakin kesini ya kan, semakin baik informasi diterima, semakin kita males untuk berlama-lama atau tepatnya kita jadi kayak gampang bosenan. Coba saya tanya ke teman-teman di sini ya, berapa banyak yang masih suka baca buku? Atau nggak usah buku misalkan, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, atau bahkan novel, ya. Atau bahkan mungkin yang simple aja kan, YouTube video yang panjangnya 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ada berapa banyak sih yang bisa nonton dari awal sampai akhir? Saya yakin akan sedikit. Atau kalau tepatnya, kalaupun ada, gitu kan, semakin berkurang. Semakin jarang orang yang bisa, tepatnya kayak sepaneng, mantengin kuliah, mantengin video yang panjangnya lebih dari 10 menit. Itulah sebabnya makin berkesini berkembang teknologi media sosial, itu adalah media sosial membatasi time limit. Contohnya apa? TikTok, Snapchat, Twitter. Itu semua adalah media sosial menyadari bahwa attention span masyarakat kita itu semakin rendah dari hari ke hari. Semakin kita nggak sanggup mengkonsumsi panjang-panjang. Makanya di TikTok dibatasin video cuma boleh 1 menit. Di Twitter dibatasin cuma boleh nge-tweet 240 kata. Itu karena tadi mengakomodir mental span kita yang semakin berkurang. Dan ini memang fenomena yang bisa dibilang ya di engineer sedemikian rupa sama perusahaan-perusahaan teknologi. Karena itu tadi, dia memanfaatkan information overload tadi dan membuat orang-orang kayak merasa inilah yang nyaman buat mereka. Ini yang convenient buat orang-orang. Orang-orang udah males nontonnya panjang-panjang, baca yang panjang-panjang. Pengennya yang singkat, padat, jelas gitu kan, langsung aja gitu loh. Jadi artinya ya itu tadi kan, ini yang tadi lucunya gitu kan, kita semakin banyak informasi, semakin sedikit yang sanggup kita cerna justru, semakin sedikit yang sanggup kita konsumsi. Dan ini yang menjadi itu tadi efek samping dari big data tadi, karena semakin banyak universe-nya, semakin kita nggak sanggup untuk mengkonsumsi semuanya. Dan terakhir ini tadi, ini mungkin pasti sering ada yang mengalami kayak gini kan ya, mungkin kayak teman-teman sekarang lagi kuliah tapi disambi juga ngerjain tugas kuliah yang lainnya, atau mungkin disambi yang main game, mungkin kalau yang gamenya sifatnya otomatis atau gacha misalnya gitu kan, kita semua ini kayak nggak betah kalau cuma ngerjain satu hal doang. Saya pribadi juga, ini saya ngajar, tapi saya juga sambil balesin WhatsApp dari bos saya, sambil balesin WhatsApp dari klien. Itu kurang lebih sama gitu kan. Kita semua dengan adanya big data, dengan adanya teknologi komputer yang sanggup mengolah informasi yang begitu banyak, kita menjadi terbiasa dengan istilahnya multitasking. Kita nggak sanggup gitu loh, kayak cuma lakuin satu hal doang. Kita pengennya ngelakuin langsung banyak hal sekaligus, semuanya kita kerjain sekaligus. Kita kayak istilah greedy lah gitu kan, rakus gitu. Kita nggak betah kalau cuma hanya satu hal doang. Kayak satu hal kayak merasa kurang produktif, di sisi lain juga merasa kayak ya kita punya banyak waktu luang gitu kan, kita punya banyak energi, masa nggak di spend gitu kan. Walaupun kenyataannya ya kan, kalau dari berbagai riset yang menyatakan bahwa multitasking itu ujung-ujungnya adalah orang yang terlalu sering multitasking, kalau mereka nggak bisa manage dengan baik, at the end of the day, pada akhirnya ya semua yang mereka kerjain nggak ada yang kelar ujung-ujungnya. Mereka ngerjain 5 hal sekaligus, 10 hal sekaligus, juggling semuanya itu semua, akhirnya nggak satu pun yang kelar gitu kan.
Dan saya pribadi pun juga sering mengalami kayak gini gitu kan, ngerjain 3 pekerjaan sekaligus dari berbagai pekerjaan yang berbeda, justru keteteran semua gitu kan. Ini ya kurang lebih hal yang kita familiar lah, semua kita harus mengalami ini gitu loh. Dan ini semua emang lagi-lagi fenomena yang kita hadapi sehari-hari gitu kan, kita harus sadari. Jadi itu adalah yang saya bilang efek samping dari big data. Jadi apa inti apa yang saya sampaikan di sini dalam pembahasan terkait efek samping big data itu adalah bahwa yang namanya bigger is not always better ya. Jadi suatu hal yang besar gitu kan itu nggak selalu lebih baik gitu. Kadang-kadang makin besar sesuatu gitu kan malah jadinya semakin tidak ada yang kita dapat gitu kan. Semakin bingung kita dibuatnya, semakin kita nggak tahu harus apa. Karena begitu banyaknya opsi, begitu banyaknya pilihan, begitu banyaknya kemungkinan. Dan ini menjadi salah satu backlash gitu. Kenapa kayak big data itu akhirnya diskursus soal big data itu banyak tertentangan juga gitu. Karena pada akhirnya juga ini semua bullshit gitu kan. Ini semua hanya akal-akalannya perusahaan-perusahaan teknologi untuk menjual alat-alat ke perusahaan-perusahaan lainnya kan supaya yakin kan kalau kamu mau maju, kalau perusahaan kamu mau beneficial, mau profitable, mau untung, ya harus pakai alatnya kita, harus pakai teknologi kita supaya kamu bisa ngolah big data. Tapi yang kita pengen kita diskusikan di sini adalah bahwa ternyata nggak semuanya itu big data itu menjawab masalah sebenarnya. Nggak semuanya big data itu menjadi lebih baik, memberikan solusi yang lebih baik atas semua hal. Dan inilah kita masuk kepada konsep yang disebut dengan small data. Nah ini ada efek samping lain juga yang sebenarnya udah banyak diketahui ya. Kalau teman-teman belajar statistik gitu kan, dan mungkin ada sedikit isu sosial yang teman-teman kayak ngikutin. Ini quotes dari seseorang yang sangat ya bisa dibilang uh, tidak manusiawi lah ya kan, sangat jauh dari kata teladan atau idaman. Ini adalah Joseph Stalin. Teman-teman tahu lah pasti siapa itu Joseph Stalin ya kan. Dia adalah premiernya Uni Soviet yang bertanggung jawab atas genosida jutaan warga di Soviet karena terkait dengan kepentingan politik ketika masa perang dunia kedua, ketika masa perang dingin juga. Tapi dia membuka sebuah pernyataan yang menarik gitu kan. Karena dia ahli statistik, sejak Stalin ini. Yang dia katakan adalah a single death is a tragedy, but a million death is a statistics. Maksudnya apa? Artinya adalah ketika kita hanya melihat data yang begitu besar, kita hanya melihat mayoritas, kita hanya melihat central tendency dari suatu dataset yang begitu besar, kita jadi lupa gitu kan bahwa di balik angka-angkanya itu ada manusia gitu kan. Ketika misalnya pemerintah gitu kan mengatakan bahwa tingkat inflasi Indonesia itu naik sekitar 1%, kita lupa gitu kan ketika mereka bilang itu dan menjual itu sebagai kesuksesan bahwa walaupun pandemi COVID-19 selama setahun banyak perusahaan yang tutup, banyak yang nggak bisa jalan, kita inflasi hanya naik 1% gitu kan. Mereka akan bilang seperti itu. Tapi yang ketika itu disampaikan, yang luput dari pemberitaan media itu adalah ketika 1% inflasi naik, itu berapa juta orang kehilangan pekerjaan gitu kan. Berapa juta anak-anak yang akhirnya nggak bisa minum susu. Berapa juta anak-anak yang nggak bisa akhirnya melanjutkan sekolah, nggak bisa pendidikan dan sebagainya. Itu yang sering kita lupa akhirnya ketika kita dihadapkan dengan big data. Karena ketika kita dihadapkan dengan big data, dataset yang begitu besar, kita hanya sanggup memahami secercah dari datanya itu tadi. Apa yang disebut dengan generalisasi. Kita mengambil mayoritasnya, rata-ratanya, mediannya, modusnya. Itu cuma sedikit banget kan informasi dari sekian banyak datanya itu. Kita ambil, kita lihat, kita jual ke orang-orang bahwa ini loh, data 1 miliar atau 200 juta orang Indonesia ini menggambarkan 20% itu kaya, 70% ini agak kaya, 10% ini agak miskin. Yang miskin cuma 4%. Kayaknya kan kecil gitu kan. Kayaknya soal pemerintah berhasil gitu kan di situ. Ketika mereka bilang gitu kan, mereka kan nggak memperlihatkan 4% itu berapa juta orang gitu kan. Dan apa yang digambarkan dari 4%-nya itu secara utuh kita nggak bisa melihat. Kita hanya melihat statistik. Dan ini yang menjadi tragedi gitu kan di situ kan. Kenapa kita perlu di sini jangan melupakan apa yang disebut dengan small data. Nah sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita masuk ke penjelasan terkait small data.
Kalau nggak ada, ini saya mau ngajak nonton sebuah video. Ini video yang dibuat oleh Martin Lindstrom. Ini adalah penulis buku tentang small data tadi. Dan dia bisa dibilang seorang yang bertanggung jawab untuk mempopulerkan konsep small data, terutama di kalangan marketer, di kalangan orang-orang marketing. Ever wondered why most of us, when we are on our cell phones, walk around in a circle while we are talking, as if somehow to create a zone of privacy? Or why, when we're hungry or thirsty, we open the fridge door, glance up and down at the contents, close the door, and a few moments later, we repeat the same behavior? Or why we vacuum clean the same small piece of thread over again and again, instead of picking it up with our fingers? You know what I mean. These behaviors may seem insignificant, but every single thing we do in life, consciously or unconsciously, leaves behind some small emotional clue that reveals startling insight about who we are and about what we desire. The reality is that clue gathering requires nothing more than intuition, keen eyes, and an open mind to help spot those small things that could lead to much bigger revelations. In a world obsessed with big data, the next big thing, or small you may say, is what I call the small data revolution. It is a revolution based on this observation. While big data spews out countless terabytes of impersonal data in an attempt to predict future directions of businesses and brands, it is the uniquely human small data right in front of us that reveals all the real truth and insights. Where's all this leading, you ask? Well, the smallest clue can reveal unexpected insight for a brand or business with extraordinary results. Like a worn-out sneaker found in the home of an 11-year-old German boy led Lego to one of the biggest brand turnarounds in history. Or how a fridge magnet in Siberia triggered the transformation of a large well-known US supermarket chain. And listen to this, the way people entered a church outside Rome led Disney to get the parks back on track. These and many other stories you'll discover in my new book, Small Data, the tiny clues that reveal. Ya, jadi ini memang video promosi ya, untuk mempromosikan bukunya dia gitu kan. Tapi yang saya anjurkan ke teman-teman, datang ke teman-teman baca bukunya. Dan saya udah upload di Google Classroom. Ini menarik gitu kan. Dia memaparkan beberapa case study ya kan. Di mana banyak perusahaan-perusahaan sekelas Lego, sekelas Disney, yang mereka awalnya bergantung sama big data analysis dan mereka menghasilkan kesimpulan yang salah gitu kan. Tapi ketika mereka menggunakan small data analysis, mereka mengamati perilaku-perilaku kecil yang ditimbulkan dihasilkan oleh manusia. Mereka mengamati dengan lekat-lekat hal-hal kecil-kecil seperti itu. Mereka bisa menemukan solusi yang jauh lebih besar yang akhirnya membuat perusahaan sekelas Lego dan Disney bisa naik profitnya, bisa naik tingkatnya. Itu karena mereka tidak mengandalkan machine learning, tapi mereka mengandalkan observasi yang baik, observasi yang manusiawi, melihat manusia apa adanya gitu kan. Karena kan kalau kita bicara machine learning, kita bicara big data, itu adalah kita mengumpulkan data yang begitu banyak dan kita menyuruh mesin untuk membuat sebuah logika, membuat sebuah profil dari data yang kita hasilkan itu tadi. Dan ya itu tadi kan, yang namanya juga mesin gitu kan, sangat terbatas dalam hal memahami itu tadi, hal-hal kecil tadi. Hal-hal kecil yang mungkin nggak bisa dilihat sama mesin. Jadi apa itu small data? Kita kembali ke pertanyaan itu ya. Bentar. Kembali ke presentasinya dulu. Apa itu small data? Pada dasarnya small data itu adalah data dengan ukuran yang kecil. Jadi emang kebalikannya dari big data. Ukurannya jauh lebih kecil. Jadi bisa kayak misalnya spreadsheet Excel yang isinya adalah jawaban survei dari sekitar 100 orang. Itu kan cuma paling berapa kilobyte dibandingkan mungkin database di sebuah Microsoft Outlook atau Microsoft Access yang besar bisa sampai puluhan gigabyte atau ratusan gigabyte bahkan. Tapi kuncinya adalah small data ini, walaupun dia ukurannya kecil, ketika ada orang yang tepat
yang melihat datanya itu dengan baik dan bisa menggali insight yang tepat, itu kali nggak bisa menghasilkan solusi yang nggak kalah dibandingkan solusi dari big data. Kuncinya ada di manusianya, lagi-lagi sama dengan big data tadi. Walaupun memang kalau big data itu adalah mesin yang mengamati, manusia yang membuat program dan membuat model untuk mengamati datanya. Kalau small data, ini kita menghilangkan perantara tadi, kita menghilangkan perantara mesin. Ini adalah manusia mengamati langsung data dan menggali apa yang kita bisa dapat dari datanya ini. Apa masukan, apa wawasan yang kita bisa dapat dari data yang kita temukan tadi. Data perilaku kecil, jadi kayak Sherlock Holmes gitu kan, ketika dia melihat adegan pembunuhan, TKP pembunuhan, dia melihat hal-hal kecil sampai kayak misalnya ini orang kok dia kayaknya pakai cincin tapi kok nggak pakai cincin, cincinnya di mana ya kira-kira, dan apa artinya kalau dia pakai cincin. Itu yang dipakai sama Sherlock Holmes ya kan, kalau pernah lihat filmnya atau seriesnya kan, untuk menemukan pelaku pembunuhan gitu kan. Dia mengamati hal-hal paling kecil sekalipun untuk menggali sesuatu dari situ. Itu adalah pendekatan yang dipakai sama small data tadi. Nah, contoh studi kasusnya adalah yang dalam konteks, jadi kalau diibaratkan sama si Storm, itu big data itu seperti kita mengamati hutan sekaligus, ya. Jadi kita satu hutan, kita mau lihat semuanya, dan kita teliti apa polanya dari hutannya ini. Tapi kalau bicara small data, kita hanya mengamati satu pohon aja. Satu pohon dari sekian banyak hutannya itu, dan kita cari dari sekian banyak pohon yang ada di sini, mana kira-kira bisa memberikan kita solusi atas masalahnya kita. Karena again ya kan, kita bicara data, kita bicara problem solving. Kita punya suatu masalah, kita consult ke data, ya kan? Kita melihat apa yang kita punya datanya yang bisa menjadikan selesai masalahnya itu. Jadi pendekatan situ, pendekatannya adalah instead of kita melihat big picture dari sesuatu fenomena, kita melihat hal-hal terkecilnya, hal-hal yang mendasari fenomena itu, dan kita mencari solusi yang sama. Nah, contoh adalah kasus Lego tadi ya kan, yang dibicarakan sama Lindstorm di video tadi. Dia nggak menyampaikan karena dia pengen orang baca ya kan, jadi dia nggak jelasin secara detail case tadinya, tapi intinya adalah yang disampaikan kalau di bukunya kalau membaca. Jadi Lego itu pada tahun 1990-an itu dia mendapatkan insight, ya, dia mendapatkan rekomendasi dari beberapa perusahaan-perusahaan konsultan ternama gitu kan, kayak apa namanya McKinsey, BCG gitu kan, yang bilang bahwa eranya mainan fisik itu akan digantikan sama mainan digital. Karena ketika itu Nintendo itu lagi naik-naiknya. Semua anak kecil, semua rumah tangga punya Nintendo. Dan mereka bilang bahwa kalau Lego mau bersaing, mereka harus pastikan bahwa mainannya dia itu harus bisa sama fast pace dengan video game. Karena video game itu kan jauh lebih fast pace ya kan, jauh lebih cepat. Orang ritmenya kalau main video game gitu kan, itu kan jauh lebih cepat puasnya gitu kan. Gratifikasinya jauh lebih instan. Dibandingkan kalau bikin Lego harus lama gitu kan, kayak misalnya bikin satu istana gitu kan dalam Lego, itu butuh banyak banget apa blok-bloknya Lego untuk bikin satu istana dan bisa berjam-jam gitu kan. Nah, itu kan adalah insight dari big data analysis. Itu adalah insight dari survei nasional kan ke seluruh Amerika Serikat yang bilang bahwa anak-anak kecil sekarang nggak suka apa sesuatu hal yang kayak kelamaan, boring. Lego itu terlalu boring gitu kan. Jadi akhirnya dengan mendapatkan insight kayak gitu, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat blok-blok Lego yang lebih besar, yang kayak di gambar ini, supaya anak-anak bisa lebih cepat membikinnya, bisa jauh lebih gampang bikin istana. Jadi instead of bikin istana tadinya butuh 4 jam, sekarang bisa dalam waktu 10 menit. Apa yang terjadi kemudian? Malah semakin menurun penjualannya Lego. Semakin banyak orang yang gak minat sama Lego, karena kayak ngapain gitu kan, kok main Lego tapi gede banget gitu kan, kayak mana kreativitasnya gitu kan. Nah, apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka kemudian melihat ini kan, si Lindstrom gitu kan. Si Lindstrom itu dia sendiri ada advisor, marketing advisor buat Lego ketika tahun 1990-an itu. Dan dia mengamati gitu kan, apa seorang anak kecil di Jerman gitu kan, yang dilihat kayak, kamu kenapa sih apa namanya punya sepatu kayak gini, sepatu skaters gitu kan, sepatu skateboard gitu kan. Oh iya, karena saya adalah skater terbaik di kota ini gitu kan. Saya suka achievement. Saya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih challenging daripada biasanya. Dan situ kita mendapatkan bahwa anak kecil gitu kan yang suka main Lego itu bukanlah mereka yang gampang bosen sebenarnya, tapi mereka yang butuh achievement, mereka yang butuh challenge, mereka yang butuh untuk ditantang lebih jauh. Dan hasilnya apa? Lego akhirnya kembali. Instead of bikin Lego semakin besar, mereka justru bikin Lego semakin rumit, semakin kecil. Kayak Lego Taj Mahal ini, yang apa jumlah bloknya sampai ribuan, 5.000-an lebih. Dan ini jadi laku keras ternyata gitu kan di antara anak-anak tadi gitu kan. Mereka menyadari bahwa kita emang nggak bisa bersaing sama
video game gitu kan. Memang marketnya video game itu adalah anak-anak yang memang pengen gratifikasi instan, tapi tetap pengen butuh challenge gitu kan. Kayak jadi Lego kalau pengen naik apa penjualannya, mereka harus justru memanfaatkan tadi desire untuk challenge, desire untuk achievement. Karena kalau nggak ada itu, Lego nggak akan ada yang mau beli. Jadi satu gitu kan. Itu kita melihat bagaimana pengamatan Lindstrom gitu kan terhadap suatu anak kecil gitu kan yang dia lihat di Jerman itu mendapatkan sebuah insight gitu kan bahwa ternyata Lego nggak harus mendengarkan apa kata survei nasional tadi gitu kan. Karena nggak berarti itu adalah menggambarkan apa yang diinginkan anak-anak. Terutama kalau kita bicara survei, yang disurvei pasti orang dewasa gitu kan yang akan menjawab. Anak kecil juga nggak akan bisa jawab surveinya. Itu memang keterbatasan juga dalam hal big data analysis. Terkadang teknik pengambilan datanya juga cepat juga untuk bisa menemukan insight yang kita butuhkan untuk masalah kita. Nah, study case kedua, ini saya dapat dari bosnya saya, yang dia dulu marketing advisor di BB Lab. Jadi dia waktu itu menemukan problem gitu kan, bahwa dia pengen bikin iklan buat susu formula BB Lab. Nah ketika itu tahun 2000-an awal ya, itu yang namanya susu formula, itu kalau diiklankan selalu pasti yang ditonjolkan itu adalah zat-zat gizi yang terkandung dalam susu formulanya, mengandung DHA, MVGM, HMO, apalah gitu, huruf-huruf yang pokoknya kimia-kimia gitu kan. Kenapa mereka menonjolkan hal-hal semacam itu? Karena based on survei yang mereka lakukan terhadap sekian banyak ibu-ibu rumah tangga di Indonesia, mereka menemukan bahwa ibu-ibu rumah tangga itu kalau pengen beli susu formula, mereka akan cari yang paling bergizi, yang bisa bikin anaknya pinter, yang bisa bikin anaknya bisa baca, bisa nulis, bisa nyanyi, berbakat dan sebagainya. Jadi makanya akan kebaikan produsen susu formula ketika itu kayak Enfamil itu yang dia jual adalah ini sangat bergizi, banyak banget vitaminnya, banyak banget bisa bikin pinter anaknya gitu kan. Tapi ternyata ketika itu dilakukan juga sama BB Lab, mereka nggak berhasil mendapatkan angka penjualan yang sama. Jadi kayak ada something wrong ini kan. Kenapa kok kita udah mengikuti tren pasar, kita mengiklankan zat gizi, mengiklankan vitamin dan sebagainya, kok tetap sedikit yang beli produknya kita gitu kan. Nah, bosnya saya ketika itu yang dia lakukan adalah dia ngajak ikut arisan di rumah tangga gitu kan. Dan dia nanya-nanya soal gimana sih kalau ibu-ibu dalam hal milih susu formula gitu kan, kenapa memutuskan brand ini dibandingkan brand satunya gitu kan. Dan disitu ditemukan bahwa ternyata yang namanya decision maker untuk susu formula itu bukan ibu rumah tangga, bukan bapaknya, tapi anaknya. Karena susu formula itu pasti kan akan dicobain ke anaknya dulu, kan? Dan dia akan bilang kayak, enak apa enggak sih gitu kan? Kalau anaknya nggak mau, ya kan ibunya beli yang lain, gitu kan? Beli yang lain sampai cocok gitu kan. Makanya ada istilah cocok-cocokan susu gitu, susu formulanya. Nah, itu bosnya saya menemukan bahwa dari small data ini gitu kan yang menyatakan bahwa ternyata decision maker untuk susu formula itu bukan ibu tapi anaknya. Dia mengatakan bahwa kalau BB Lab pengen lebih naik penjualannya, iklannya harus diubah. Bukan kita menjual gizi, bukan kita menjual vitamin, tapi yang kita jual adalah kebersamaan ibu dan anak. Yang kita jual adalah bahwa anak-anak ini akan happy kalau minum susu BB Lab ini. Dan itu works gitu kan. Dan akhirnya BB Lab menjadi market leader di susu formula Indonesia gitu kan. Jadi ini contoh gitu kan, bagaimana dari pengamatan menggunakan small data tadi, daripada kita bergantung pada survei yang terhadap jutaan orang, miliaran orang gitu kan, kita cuma ambil sebagian kecil informasinya doang, dan bisa jadi juga salah informasinya kan, karena kita pertanyaannya juga salah, kita menggunakan small data di sini untuk masukkan insight dan juga sama besarnya. Dan ini praktek-praktek seperti ini dilakukan banyak gitu kan dalam hal sekarang ini gitu kan. Yang paling contoh yang kalau yang terkini ya saat ini itu adalah kayak Raditya Dika misalnya gitu kan. Raditya Dika ini kenapa dia bisa sangat tren gitu kan, kenapa dia bisa sangat bikin konten yang selalu kontemporer, kekinian dan sebagainya. Itu ternyata dia punya sesi diskusi sama anak-anak SMA. Setiap berapa bulan sekali dia ngajak anak-anak SMA untuk nongkrong. Dia ajakin makan di kafe gitu kan, dia ajak ngobrol gitu kan. Apa aja sih yang baru sekarang di SMA sekarang gitu kan, apa sih musik yang kalian suka, game yang kalian suka itu apa gitu kan. Dengan dia tahu itu dari small data tadi, dia bisa membuat konten-konten yang juga kekinian, dia bisa membuat jokes yang tepat untuk audiensnya dia. Jadi intinya apa yang kita pelajari dari dengan mempelajari small data ini, satu gitu kan, bahwa nggak semua permasalahan solusinya adalah big data. Jadi ini bukan mengesampingkan big data ya, kita
bukan pengen bilang bahwa small data is better than big data. No, gitu kan. Tapi yang kita bilang bahwa big data dan small data itu bisa berdampingan. Masing-masing punya keunggulannya, masing-masing punya fungsinya. Apa yang kita tackle masalahnya, itu bisa membutuhkan big data atau small data. Kalau kita pengen bikin artificial intelligence, ya kan, kalau kita pengen bikin sebuah solusi yang berbasis pada otomatisasi, ya kita butuh big data. Karena kalau pengen bikin sebuah mereplikasi profil manusia, mereplikasi perilaku manusia, kita butuh big data ya kan, untuk bisa menghasilkan perilaku yang paling nggak menyerupai manusia gitu kan. Tapi kalau masalah-masalahnya adalah masalah seperti tadi ya kan, penjualan, masalah-masalah seperti kayak bikin bisnis, masalah seperti apa namanya, nyari pekerjaan gitu kan dan sebagainya. Nggak selalu semua big data gitu kan. Bisa big data, tapi small data juga bisa di situ. Jadi satu, nggak semua permasalahan solusinya adalah big data. Dan kedua adalah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi solusi tidak terduga. Jadi kuncinya adalah kita harus observant. Kalau dibilang sama Martin Lindstrom, itulah kita harus bisa mawas diri. Kita harus bisa mengamati gitu kan, sedikit apa gerakan-gerakan kecil dalam kehidupan kita. Kayak kalau misalnya kita ngelihat gitu, ada perilaku yang aneh. Kenapa kok abang-abang Gojek itu suka nongkrong jam 2 siang misalnya gitu kan, nongkrongnya di situ terus gitu kan, di kafe yang sama, nggak keluar-keluar gitu kan. Mereka kerjanya ngapain sih gitu kan, kayak terdiri dari mana gitu kan, kok kayak nongkrong doang, nggak pernah narik Gojek gitu kan. Tanyakan itu kayak kenapa bisa kayak gitu kan, dan coba ngobrol sama orang-orangnya gitu kan. Karena intinya dari small data itu adalah mengembalikan manusia dalam data. Dari mesin kita kembali ke manusia lagi. Mengingatkan lagi bahwa nggak semua yang kita pengen tahu, nggak semua masalah yang kita hadapi itu bisa di-solve sama mesin gitu kan. At the end of the day gitu kan, manusia tetap akan menjadi kuncinya gitu loh. Jadi emang small data itu adalah kembali ke manusia gitu kan, memanusiakan data lah gitu kan istilahnya. Dan ini yang kita pengen tekankan di sini gitu. Dalam perkuliahan ini bahwa data science itu not always ngomongin big data. Small data itu juga matters dan kadang-kadang bisa jauh lebih signifikan daripada big data. Itu kira-kira materi yang akan disampaikan di mata kuliah ini. Silakan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Aman nih? Nggak ada yang mau nanya? Oke, kalau misalnya emang nggak ada yang nanya, ini saya pengen menyampaikan tugas. Ya, jadi di Google Classroom itu saya udah mengupload sebuah artikel. Ini saya kembalikan ke Google Classroom dulu ya. Nah, ini ada ada artikel yang ditulis sama Sergei Avitisian. Ini kayaknya orang dari Eropa Timur ya. Nah, dia ngomong soal philosophy of small data. Nah, ini artikel ini dibuat berdasarkan literatur analisis terhadap sekian banyak literatur terkait dengan small data. Dan dia sini membahas kenapa small data itu penting, gitu kan. Dan kalau penting, apa aja yang bikin dia penting, gitu kan. Nah, ini tugas teman-teman adalah memahami artikel ini, ya kan, dan mencari dari artikel, dari tulisan ini, ya kan, yang begitu tebal ini kalau teman-teman lihat kan, ini kan dapat tulisannya, gitu kan. Ini semua ada data, gitu kan. Tapi dari semua data ini, cuma satu hal yang saya minta, kan, cuma satu hal yang matters dalam hal ini, yaitu apa yang membuat si academician menganggap small data itu penting. Jadi tugas ini adalah kira-kira kalau saya pengen gampangnya itu adalah memisahkan data yang penting dan yang tidak. Ini kan dapat datanya kan, ini sangat tebal tulisannya kan, dia satu paragraf ini bisa berapa baris gitu kan. Nah, yang saya minta dari teman-teman hanya satu hal doang gitu kan, dari sekian banyak tulisannya ini cari mana bagian yang menyatakan bahwa small data itu penting dan kenapa gitu kan.
Nah, kalau udah menemukan itu kan bagiannya itu dan udah tahu kayak jawabannya, kayak kenapa menurut dia small data itu penting, silakan jelaskan, jawab di Google Form-nya. Ya. Jadi teman-teman isi Google Form-nya, isi apa namanya, nama, email address, NPM, kelas, dan sebagainya. Nah, menjelaskannya ini, itu nggak boleh copy paste. Menjelaskannya nggak boleh sama persis dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nggak boleh sama persis nyontek lah gitu istilahnya kan. Harus paraphrase, harus karya teman-teman sendiri. Jadi pemahamannya kalian secara pribadi terhadap tulisannya si Architecture ini. Jadi menurut apa yang pemahaman kalian, apa pembacaan kalian, apa interpretasi kalian terhadap filosofi small data menurut si Architecture ini. Nah, ini akan dinilai tugasnya. Kalau penilaian saya, jadi coba saat ini nilai dari 0 sampai 100 ya kan. Kalau 0 itu adalah cuma untuk yang copy paste. Jadi cuma untuk yang bisa dibilang plagiasi lah gitu kan. Sama persis dengan tulisannya. Itu nggak bisa diterima gitu kan. Nah, untuk bisa skornya bagus, itu paling enggak satu ya kan harus pertama sesuai jawabannya ya kan, benar. Dan yang kedua ada elaborasinya. Jadi saya nggak cuma pengen tahu jawabannya benar, tapi saya pengen tahu kenapa menurut teman-teman itu adalah jawabannya benar. Jadi saya pengen dapat elaborasinya gitu kan. Apa logikanya? Kenapa menurut teman-teman ini adalah jawabannya? Jadi nggak cuma kayak mengatakan bahwa karena A selesai, nggak satu kalimat doang gitu kan. Ya paling nggak 3 kalimat lah gitu kan, untuk menjelaskan, menjustifikasi jawabannya. Nah ini boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, terserah gitu kan. Yang penting nggak sama persis, nggak copy paste dari tulisan siapapun. Gitu kira-kira. Ada yang mau tanya dulu untuk tugasnya? Pak, berarti kita nggak usah nulis di Word lagi ya Pak? Berarti langsung nulis di Google Formnya kan jawabannya? Iya, nggak usah. Nah ini ya, tinggal langsung tulis di sini. 2-3 kalimat yang menjelaskan jawabannya. Berarti bahasanya boleh campur ya? Jangan campur-campur kayak anak jaksel gitu lah. Pilih salah satu, mau Inggris mau Indonesia gitu kan. Soalnya kan di jurnal itu kan jurnalnya bahasa Inggris ya, maksudnya mau naruh nanti yang menurutnya di apa tentang filosofi of datanya itu. Iya, kan apa kan misalnya udah menemukan ya kan bagian yang mengatakan ini kenapa menurut dia penting ya kan. Nah, teman-teman nggak boleh langsung kayak copy paste tulisan bagian itu ke Google Form-nya. Tapi yang saya minta itu adalah teman-teman memparafrasekan penjelasannya si Architecture ini. Jadi kayak pembacaan, interpretasi teman-teman terhadap penjelasan Architecture ini. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Parafrase itu jadi kayak mengulang penjelasannya tapi dengan bahasa sendiri. Jadi ya itu tadi apa memparafrase, menggunakan bahasa sendiri untuk menjelaskan konsepnya orang lain. Dalam hal ini konsepnya adalah filosofi small data tadi. Pak, ini nggak ada yang versi bahasa Indonesianya apa Pak? Nggak ada sayangnya. Karena small datanya saya bilang tadi kan itu masih topik yang belum populer kan. Di Indonesia ini kita masih ngomonginnya big data, bukan kita masih ngomongnya 4.0 kan. Sementara di luar udah 5.0 lah, 6.0 gitu kan. Kita literatur untuk terkait data science itu sangat ketinggalan di Indonesia. Jadi ntar ke depannya kita akan banyak ngambil literatur juga dari bahasa Inggris, mau nggak mau gitu. Karena emang nggak ada bahasa Indonesia ini. Ya paling ya apa namanya bisa pakai Google Translate gitu kan untuk paling nggak memahami gitu kan, tapi ya jangan diandalkan itu doang gitu kan. Alternatifnya adalah bisa diskusi sama teman-teman yang paham gitu kan konsepnya apa gitu kan, itu teman-teman tinggal memparafrase penjelasannya yang bisa bahasa Inggris tadi gitu kan. Ya, silahkan dipikirkan gitu kan gimana strateginya. Pak, berarti jawabannya nggak perlu banyak-banyak banget kan Pak? Yang penting 3 kalimat. yang penting nyambung aja kan gitu Pak? Ya. Paham? Ya. Tapi ya nyambung dalam artian bukan ngarang kalian sendiri ya gitu kan. Ini saya nggak minta kalian ngarang. Ini saya minta kalian untuk memahami artikelnya dan mencari mana yang penting di situ. Ini kalau saya kasih petunjuk ya paling enggak ya kan.
Kalau kalian perhatikan yang namanya artikel pasti struktur di mana-mana kan. Ada pendahuluan, ada apa namanya kerangka teori, ada analisis, ada kesimpulan. Jadi itu udah petunjuk sebenarnya kan. Di mana kira-kira kalian bisa menemukan jawabannya. Kalau misalnya pendahuluan pasti kan di bagian depan. Kalau kesimpulan pasti di bagian akhir gitu kan. Itu udah cara untuk bisa membatasi data sebenarnya kan. Jadi kan kayak kita kan punya data yang banyak nih kan, bisa dibilang. Kita data artikel 9 halaman, ya kan. 9 halaman isi tulisan banyak banget gitu kan. Tapi nggak semua kita baca sebenarnya. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu filosofi small data, ada beberapa bagian yang itu pasti menjawab sebenarnya gitu kan. Nah, saya nggak pengen bilang apa gitu kan. Ini udah petunjuknya udah, saya rasa sih udah cukup membantu lah gitu kan. Artinya adalah yang pengen saya bilang adalah kalian nggak perlu baca semuanya gitu loh. Kalian nggak perlu menerjemahkan semuanya. Karena yang diminta hanya sebagian kecil gitu kan. Tinggal bagaimana menemukan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Oke. Ini deadline-nya jam 4 seperti biasa. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, nanti boleh gitu kan. Kalau dia lupa pengen nanya tengah-tengah, silakan tanyakan di grup. Di grup aja ya, jangan private gitu kan. Karena kalau di grup jadi bisa semua langsung dapat pertanyaan dan jawabannya. Jadi nggak ada yang mengulang pertanyaan. Oke, kira-kira begitu perkuliahan kita minggu ini. Ada yang mau komentar, pertanyaan terakhir sebelum ditutup? Oke, kalau emang nggak ada, silakan boleh dinyalakan feed videonya untuk screenshot. Oke, kalau sudah siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Semangat mengerjakan tugasnya. Ingat ya, jangan terburu-buru. Pahami pelan-pelan aja. Masih ada waktu banyak gitu kan. Pasti maksimal nilainya. Oke, sampai ketemu lagi. Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak.